Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wuri Handrianto, Guru Pendidikan Agama Kristen di SDN Gendingan 1, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Sekaligus mahasiswa PPG Daljabet 3 di LPTK IAKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501 060266. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktikum di SDN Gendingan 1 untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan tema menjadi manusia baru. Berikut KTP saya, dan ini nomor pesan saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak Uri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Kurang kompak. Luar biasa. Hari ini siapa yang nggak masuk? Lengkap? Lengkap. Ipan masuk? Sehat hari ini? Sehat. Arsa? Masuk. Ya masuk kan, sehat enggak? Sehat nggak hari ini? Sehat. Grace sehat nggak hari ini? Benita? Riris? Kok nggak ada senyum plus lagi? Harus senyum dong ya. Hari ini harinya apa? Harinya Tuhan. Mari kita nyanyikan hari ini, harinya Tuhan ya. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari cukup. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita mulai dengan doa. Arsa, silakan berdoa. Pak Yesus, kami akan memulai pembelajaran pada siang hari ini. Sebentar kami akan berdoa untukmu. Berkati kami dan bimbing kami dalam pembelajaran siang hari ini. Terima kasih dan haleluya, amin. Ya, terima kasih. Saya ulangi Pak Uri. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan memulai dengan tema menjadi manusia baru. Apa sih artinya menjadi manusia baru? Grace, apa Grace artinya? Riris apa? Sama-sama Grace, ya? Ya. Menjadi manusia baru itu meninggalkan kehidupan yang lama dan menuju kehidupan yang baru. Kita tinggalkan yang jelek-jelek, kita tuju yang baik-baik. Hari ini silakan buka buku kalian. Kita pelajari materi menjadi manusia baru. Bentar, saya ubahnya dulu. Bukunya kalian dibuka, dicatat ya. Sudah semua? Kita belajar pendidikan agama Kristen kelas 5 dengan tema menjadi manusia baru. Kita buka kitab kita 2 Korintus 3, 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang sudah ketemu? Saya. Arsa, silakan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, ya. Dan selanjutnya kita baca Efesus 4 ayat 22. Dibuka lagi. Ini sudah Efesus 4 ayat 22. Dibaca Riris. Yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui
kebinasaan. Seperti itulah kita harus meninggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan lama seperti apa aja? Yang membuli teman. Apa sih manusia baru itu? Ada yang bisa jawab? Ada 3 poin. 1, menjadi manusia baru berarti hidup sesuai dengan kehendak siapa? Allah. Yang kedua, ya. Jadi kita harus menjadi hidup yang baru. Jadi kelakuan kita, perbuatan kita yang jelek-jelek itu harus dilepas, ya. Dan nextnya selanjutnya, lah ini manusia baru nih. Percaya kepada Yesus dan menerima Yesus menjadi juru selamat. Yang kedua apa? Ipan bisa baca? Berdoa dan Tuhan. Meninggalkan lah kebiasaan buruk apa aja itu? Beneta yang kurang keras kata dari tadi di maja. Apa Beneta? Seperti berbohong, iri hati, atau bersikap. Siapa yang pernah berbohong? Ayo, siapa yang pernah berbohong? Angkat tangan. Berbohong itu. Riris berbohong tentang apa? Ayo Riz. Kan pernah berbohong. Ayo berbohong tentang apa? Mainan. Mainan. Mainan sama temennya. Main curang gitu. Iya. Kalau Beneta berbohong. Sama mainan juga. Grace? Alah sama lagi. Ada yang beda? Arsa berbohong sama orang tua pernah nggak? Nggak pernah. Tenang nih. Kalau Ivan berbohong sama orang tua tentang apa itu? Oh, cuci piring. Jadi kamu tanya ibumu, Pan, cuci piring sana. Sudah ibu, gitu. Baca. Tapi kenyataannya belum cuci piring. Ya seperti itu. Iri hati. Iri hati. Ada yang pernah iri hati? Mary. Sinarnya Mary. Mary itu seumpama teman punya barang bagus. Benita punya barang bagus. Grace, aku pengen seperti itu sih. Nah, itu nggak boleh. Soalnya kenapa? Dalam 10 perintah Allah, kita tidak boleh mengingini barang sesamamu. Ya, jadi nggak bersikap kasar. Apa itu bersikap kasar? Mukuli temennya. Siapa yang pernah mukul temennya? Arsa pernah? Mukul siapa? Yang keras. Lah kenapa? Kamu pukul? Apa? Yang keras, yang keras. Oh, narik maskermu, terus kamu marah mau pukul. Nah, dalam kekristenan, apabila kamu dipukul pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Jadi nggak boleh membalas, ya. Ingat hukum yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ada 2 hukum. Apa itu? Grace? Yang keras. Ada 2 hukum. Apa itu, Grace? Gimana yang keras, ya? Yang keras, Grace, yang keras ya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allah. Benar, Arsa? Dicoba diulangi. Ada 2 hukumnya yang tadi. Yang keras. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan ya, ada 2 hukum kasih. Kasih Allah dan kasih terhadap sesama, ya. Seperti itu. Yang berbuat baik dan mengasihi sesama. Sing apik-apik iki. Perbuatan yang bagus. Menolong teman. Berbagi. Lah, pernah kalian berbagi makanan? Yang keras, pernah nggak?
Riris, kalau kamu di rumah, kalau kamu ke sekolahan, itu berbagi nggak? Iya, semisal kamu dikasih sama orang tuamu dari bekal, terus Beneta nggak punya bekal, berbagi nggak? Berbagi nggak? Padahal itu lauknya enak loh. Berbagi nggak kamu? Nah, karena kenapa? Kita harus mengasihi dan meninggalkan perbuatan yang bentar ini ya. Bentar ya. Agak error ini. Oke, lanjut next. Nah, ini manfaatnya. Coba dibaca, Grace, yang keras. Hati damai dan senang. Beneta. Disukai teman dan orang tua. Riris. Ipan. Lah, itu manfaatnya. Jadi tenang. Jadi kita kemana-mana nggak damai, nggak mungkin apa senang, ya kan? Hati damai akan menimbulkan kesenangan hati, ya. Next, kita kesimpulannya langsung dibaca, Arsa yang keras. Menjadi manusia baru berarti meninggalkan perbuatan lama yang salah dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Dengan percaya kepada Yesus, berdoa, membaca firman Tuhan dan mengasihi sesama kita, dapat menjadi manusia baru yang menyenangkan hati Tuhan dan membawa sukacita bagi orang lain. Oke, seperti yang dikatakan oleh Grace tadi, ya, menjadi manusia baru adalah meninggalkan perbuatan lama yang salah dan hidup sesuai dengan kehendak siapa? Allah. Dan dicatat, coba dicatat kesimpulannya, ya. Kesimpulan menjadi manusia baru. Udah, Riz? Sudah? Oke. Selanjutnya Pak Uri akan mempelai sebuah video. Silakan kalian lihat, ya, dan dipelajari. Ya, apa sih tentang itu? Nah, nanti biasanya gimana? Kalau Pak Uri sering seperti ini memperlihatkan video, mesti ada sebuah kuis. Apa sebuah kuis atau pertanyaan toh, Jagere? Oke, silakan dilihat dulu, ya. Diperhatikan, Oke. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semua anaknya kemudian dianiaya dan dibunuh. Tapi ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya dia bertobat. Dan tadi sesuai yang bercerita bahwa Masih semangat? Masih semangat? Kok kita lesu sih ini? Yuk kita menyanyikan sebuah pujian dulu ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan malam. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Cepat-cepatan ya. Siapa tokoh yang dalam Alkitab? Ipan. Iya, Saulus. Berapa hari Saulus buta? Sebentar, Pan. Pak Uri nunjuk biar gini-gini ya. Ya, coba lagi ya. Jadi jangan jawab dulu ya. Harus gini. Mengapa Saulus bertobat? Tadi apa? Gak bisa menjawab? Oke, Ipan, karena dia melihat Tuhan pada waktu dia buta. Saulus kan tadi kan gimana? Sebelum mengenal Tuhan Yesus, dia tuh menganiaya umat-umat Tuhan Yesus. Kemana-mana. Habis itu dia mimpi ketemu sama siapa? Yesus. Ketemu sama Yesus. Ya. Ketemu sama Yesus dan dia buta. Habis itu
Apa arti menjadi manusia baru? meninggalkan kehidupan yang lama, Yang ngerti bentar. Arsa. Apa Sa? meninggalkan kehidupan yang lama Terus? dan menuju nama Tuhan. Ya, kita meninggalkan kehidupan yang lama dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru Selamat. selamat. Gimana Riz tadi diulangi? Menjadi manusia baru seperti apa? Meninggalkan kehidupan lama dan percaya Tuhan Yesus. Ya. Hari ini kalian bikin kelompok cewek sama kelompok cowok ya. Oke. Pak Uri ada sebuah evaluasi ini nanti dikerjakan kelompok. Oke. Ya, dibuka lembar kedua ya, dibuka lembar kedua. Nah, ada lembar kedua udah semua. Di situ ada perbuatan yang menyenangkan Tuhan dan perbuatan tidak menyenangkan Tuhan. Ya, diisi ya. Nanti maju satu-satu di depan itu ya. Oke. Dimulai dari sekarang. Ayo. Namanya siapa? Apa? Ini gak dikerjakan yang ini. Dikerjakan yang ini sama yang ini. Kamu bisa tanya Mas Arsa ya. Iya dah. Menjadi manusia baru berarti meninggalkan ini tuh hal yang nggak cukup diskusi. Iya nggak apa-apa. 10 menit lagi. Slow aja, masih lama 10 menit ya. Sudah? Nah, ini kamu ini toh, yang ini kamu apa? Diskusi sama ini kan kelompok ya. Diskusi nggak apa-apa. Mencuri, berbohong, berkata kasar, tadi apa aja, minta orang tua. Sebelum kalian mempresentasikan hasil kalian, kelompok kalian, kita nyanyikan sebuah pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab. Yang cewek. Ku jawab. Semuanya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kelompok cewek maju dulu ya, mempresentasikan arti bertobat dan mengisi satu-satu. Meninggalkan perbuatan lama yang salah dan menjadi manusia yang baru. Yang keras ulangi. Ayo. Meninggalkan perbuatan lama yang salah dan menjadi manusia baru. Oh, itu arti bertobat bagi kalian ya. Terus silakan isi titik itu satu-satu ya. Untuk tim cewek
Ada enggak? Enggak ada. Sekarang Pak Wuri yang bertanya pada tim cowok. Ke sini. Ke sini. Ya. Ayo, jangan ditutupi mukanya, jangan ditutupi. Tadi kalian dengan kompaknya bagus itu. Mengartikan arti bertobat. Sip. Semua bareng-bareng sama-sama. Yang jadi pertanyaan, dari perbuatan yang menyenangkan Tuhan dan perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, kalian pernah melakukannya enggak? Seperti mencuri. Mencuri pernah enggak? Mencuri tadi Benita ya? Pernah mencuri? Mencuri siapa? Oh, barang kakak. Apa itu? Sabun. Oh, sabun muka. Iya, sabun muka. Mencurinya gimana? Apa di kamar mandi? Waktu mandi? Iya. Tapi waktu di kamar mandi langsung kamu pakai gitu. Enggak di kamar kakak gitu, enggak. Ya, cewek seperti itulah. Enak rasanya. Terus kakakmu tanya? Enggak. Lah besok-besok kalau kamu seperti itu bilang sama kakakmu, kakak lupa ya. Kak tak pakai dulu ya, gitu. Oke, kalau tadi yang Grace mana Grace? Berbohong? Baca kira tepat lah. Berbohong pernah? Seperti apa berbohong? Sama siapa? Sama kakak yang kerasa. Sama kakak. Oh, sama kakak juga. Apa itu berbohongnya? Menyapu halaman. Kamu suruh gimana? Coba ceritakan ke Pak Wuri tentang menyapu halaman. Berbohongnya gimana? Berbohongnya pas aku disuruhkan nyapu halaman gitu. Apa aku bilang udah nyapu halaman, padahal belum. Oh, kamu ditanya sama kakakmu, udah nyapu halaman belum? Kamu jawab, sudah. Ya. Tapi kenyataannya belum. Ya udah. Disapu kakak. Disapu kakak Rosan. Iya, kakakmu baik kok. Kak Salom toh? Ya, itu. Sama Riris. Berkata kasar? Nah, Sama siapa? kakak Kakak lagi. Sama temen nggak pernah? pernah. Pernah juga? Ya. Loh, udah berkata jujur gak apa awal masa bertobat kan harus jujur terus, harus mengakui dosa. Iya toh itu, kita harus mengakui dosa, apapun hal sekecil apapun kita harus mengakui dosa. Berkata kasar seperti apa? Titik-titik gitu ya, disensor ya. Kenapa kok berkata kasar? Marah? Karena jahil. Oh, jahil kamu. Di teman kelasmu juga gitu? Ya. Ya, kamu jangan sinis gitu ya, gitu. Oke, silakan turun. Bertobat bagaimana menurut kalian? Bareng-bareng. Arti bertobatnya apa? Meninggalkan kehidupan yang lama dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang ulangi, kurang kompak. Meninggalkan kehidupan yang lama dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Oke, sekarang ditulis yang berkenan sama yang tidak berkenan, gitu ya. Ini sebetulnya. Tim cewek, ada yang ditanyakan? Ada nggak? Nggak apa-apa, Benita. Riris, ada yang ditanyakan? Ada nggak? Sekarang Pak Wuri yang bertanya ya. Dari sekian, asal dulu. Kalau menghormati orang tua, oke lah, masih. Membentak orang tua. Mengapa kamu kok membentak orang tua? Jadi pernah membentak orang tua? Dijawab no. Karena Kenapa kamu membentak orang tua? lupa aja.
Orang tuamu jelek gitu. Lah kenapa? Lupa. Kamu dimarahin orang tua terus kamu bentak gitu juga. Iya. Oh, harus gak boleh itu ya. Gak boleh contoh ya bentak orang tua ya. Jadi tuh Arsa sering di rumah tuh seperti ini. Kalau dimarahin orang tuanya, dia juga memarahi gitu. Dia tasah gitu. Harus diubah ya. Nggak boleh lagi. Sekarang siapa Ipan? Bersifat kasar. Kasar seperti apa, Pan? Mukuli teman. Apa? Mukuli teman. Mukuli teman. Ipan ini kecil-kecil cabai rawit ini. Mukul teman nih ya. Siapa yang kamu pukul? Siapa yang kamu pukul? Junet. Junet mau pukul. Nangis gak? Siapa? Junetnya nangis. Kenapa kau mau pukul nih? Mau nyuri uang. Junet mau mencuri uang. Terus mau pukul gitu. Ya. Besok-besok nggak boleh dipukul, cuma dikasih dinasihati aja ya. Ya jangan nyolong duitku. Begitu aja ya. Jangan istilahnya terus buat pukul, kasihan ya. Ya udah, silakan duduk, tepuk tangan bagi kalian. Kumpulkan dulu, kumpulkan itunya. Lah, kegiatan-kegiatan inilah yang harus kalian hindari. Kayak mencuri, berbohong, berkata kasar, meminta orang tua, bersikap kasar tuh harus kalian hilangkan ya, dihilangkan ini gitu. Yang ini rajin berdoa ditambah plus membaca kitab ditambah lagi tiap hari. Nah, kemarin waktu BTA udah dianu enggak? Udah dibaca enggak Pak Puri yang ngasih waktu BTA itu? Tentang apa? Kidung baca kitab apa itu? Matius toh itu ya. Ipan lupa? Nah, baca kitab ditambah lagi, menyembah Tuhan ditambah lagi, yang sering nggak ke gereja ya, menghormati orang tua kewajiban kalian, saling membantu sesama. Nah, entah itu kaya miskin seagama, harus kita bantu. Oke? Terus next, buat tugas kalian di rumah, kita membagi lagi ini ya. Nanti dikerjakan di rumah, dibawa di rumah. Minggu depan kita koreksi bersama-sama. Oke? Ini dibawa di rumah. Jadi arti bertobat tadi apa? Sebelum menjadi manusia baru kita harus bertobat dulu, meninggalkan kehidupan lama dan menyusun kehidupan baru dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, pelajaran sudah selesai. Silahkan ditutup kembali bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Dalam tas semua, kitabnya juga. Yo, kita lipat tangan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus telah Engkau kumpul kami tempat ini, bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah. Itu semua adalah kemurahan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami belajar tentang Saulus menjadi Paulus dan ingin menjadi manusia baru Tuhan. Berkati kami Tuhan sehingga kami menjadi Paulus-Paulus yang mampu menyebarkan penginjilan tentang kebenaran-Mu Tuhan, sehingga menjadi pondasi menjadi kehidupan kami mendatang Tuhan. Dan kami mau pulang Tuhan, berkati kami Tuhan dalam perjalanan sehingga kami bisa bertemu dengan kedua orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya. Kita harus itu